Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah hasil diskusi kami yang bertema Sistem Informasi Manajemen pada Perusahaan. Langsung saja di sini kami akan membahas sebuah topik yaitu implementasi Sistem Informasi Manajemen pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Baik, perkenalkan, nama saya Lailatus Solihah, NBI saya 12219000087. Berikut ini adalah topik pembahasan kita kali ini. Yang pertama, penerapan sistem informasi manajemen pada PT Indofood. Yang kedua, bagaimana sih cara kerja sistem informasi manajemen ini pada PT Indofood. Yang ketiga, analisis kelebihan dan kekurangan sistem informasi manajemen ini pada PT Indofood. Yang keempat, penjelasan bagaimana sih sistem informasi manajemen yang digunakan oleh PT Indofood. Yang kelima, bagaimana sih proses pembangunan, pengembangan, dan maintain sistem informasi manajemen pada PT Indofood. Yang keenam, implementasi dan penerapan ERP di PT Indofood. Yang ketujuh, mengenai ilustrasi dan gambaran dari produk yang telah dihasilkan oleh PT Indofood. Yang kedelapan, ilustrasi dan gambaran dari sistem informasi manajemen pada PT Indofood. Yang sembilan, yaitu ilustrasi dari integrasi sistem informasi dalam proses produksi, proses pemasaran, dan proses rekrutmen karyawan pada PT Indofood. Sebelum masuk dalam pembahasan yang lebih mendalam, saya di sini akan memberikan pengarahan lebih awal tentang apa sih yang dimaksud dengan sistem informasi manajemen. Jadi, sistem informasi manajemen dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari interaksi sistem-sistem informasi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengelola data yang menyediakan informasi yang berguna untuk semua tingkat manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian. Nah, di sini informasi dapat diibaratkan sebagai darah yang mengalir di dalam tubuh manusia, seperti halnya informasi di dalam sebuah perusahaan yang sangat penting untuk kelangsungan perkembangannya, sehingga terdapat alasan bahwa informasi sangat dibutuhkan bagi sebuah perusahaan. Berkenaan dengan hal tersebut, informasi manajemen haruslah berkualitas. Artinya, informasi manajemen harus relevan. Maksudnya di sini relevan, informasi yang diterima harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang kedua, tepat waktu, di mana informasi harus tersedia pada waktu yang diperlukan. Yang ketiga, akurat. Nah, di sini keakuratan informasi harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Yang keempat yaitu lengkap, di mana informasi yang diberikan tidak boleh sepotong-potong. Nah, itu tadi pengantar awal tentang sistem informasi manajemen pada perusahaan. Saat ini kita harus mengetahui apa sih peran utama sistem informasi manajemen pada perusahaan. Yang pertama, mendukung proses bisnis dan operasional, di mana sistem informasi menyediakan dukungan bagi manajemen dalam operasi atau kegiatan bisnis sehari-harinya. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan, di mana informasi yang sama dapat membantu para manajer mengidentifikasi kecenderungan dan untuk mengevaluasi hasil dari keputusan sebelumnya. Yang ketiga, yaitu mendukung strategi untuk keunggulan kompetitif, di mana sistem informasi ini yang dirancang untuk membantu pencapaian sasaran strategi perusahaan dapat menciptakan keunggulan kompetitif di persaingan pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldadina Darovana, NBI 1221900-120, yang akan menjelaskan tentang sistem informasi dari PT Indofood. Sistem informasi apa saja yang digunakan oleh PT Indofood? Yang pertama, sistem ERP yang disebut sistem Enterprise Resource Planning, dan yang kedua sistem SAP, yaitu sistem Application and Product. ERP adalah sistem informasi yang dapat mengklasifikasi kebutuhan sistem informasi secara spesifik untuk departemen berbeda pada suatu perusahaan. Apa kegunaan dari sistem ERP?
Sistem ERP digunakan untuk menangani dan mengelola seluruh aktivitas perusahaan, misalnya manajemen keuangan, produksi, marketing, dan lain-lain. SAP adalah sistem perangkat lunak yang berbasis ERP yang digunakan untuk menjalankan manajemen aktivitas harian oleh suatu perusahaan. Apa kegunaan dari SAP? SAP digunakan untuk mendukung aktivitas yang berjalan dalam suatu perusahaan secara otomatis sehingga efisien. Sistem SAP yang pertama modul material management, yang kedua modul sales and distribution, yang ketiga modul production planning, yang keempat financial accounting, yang kelima controlling. Bagaimana cara kerja modul material management? Modul ini bekerja untuk mengurus setiap aktivitas pengelolaan ataupun pembelian dari inventaris perusahaan. Bagaimana cara kerja modul sales and distribution? Modul ini berperan meningkatkan efisiensi pada kegiatan operasional atas setiap order pada konsumen. Bagaimana cara kerja modul production planning? Modul ini berfungsi untuk mengakomodir seluruh aktivitas proses perencanaan produksi di perusahaan. Bagaimana cara kerja financial accounting? Modul ini bekerja untuk mengkonsolidasikan seluruh laporan keuangan perusahaan. Bagaimana cara kerja controlling? Modul ini bekerja untuk mengontrol seluruh kegiatan dan pengelolaan data pada tiap divisi yang ada. Perkenalkan, saya Elma Cahyaning Ratu, NBI 1221994. Di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama ada kelebihan dan kekurangan penggunaan sistem informasi manajemen pada PT Indofood. Yang kedua ada penjelasan mengenai penggunaan sistem informasi manajemen pada PT Indofood. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kelemahan penggunaan sistem informasi manajemen pada PT Indofood. Saya akan menjelaskannya menggunakan analisis SWOT. Apa sih analisis SWOT itu? Analisis SWOT terdiri dari 4 poin. Yang pertama adalah strength, yang kedua adalah weakness, yang ketiga adalah opportunity, dan yang keempat adalah threat. Yang pertama adalah strength. Strength adalah kekuatan. Kekuatan jika PT ini menggunakan sistem informasi manajemen. Apa sih kekuatannya atau kelebihannya yang didapat? Yang pertama yaitu distribusinya akan menjadi lebih luas. Yang kedua, distribusi yang terintegrasi maka mempercepat alur informasi oleh PT itu. Yang kedua adalah weakness. Weakness adalah kelemahan atau kekurangannya jika PT ini menggunakan sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu pasarnya tidak bisa terpenuhi secara optimal karena terlalu banyak permintaan pasarnya. Yang kedua yaitu pengiriman atau armada distribusinya masih belum terpenuhi atau masih kurang. Kemudian adalah opportunity. Opportunity di sini yaitu kesempatan. Jika suatu perusahaan menggunakan sistem informasi manajemen, maka perusahaan tersebut dapat berkesempatan berkolaborasi atau menjalin kerjasama dengan perusahaan lain yang memproduksi produk yang sama. Kemudian yang kedua yaitu perusahaan tersebut dapat melakukan ekspansi hingga ke luar negeri. Yang keempat adalah threat. Threat tersebut adalah ancaman. Ancaman jika perusahaan ini menggunakan sistem informasi manajemen, yaitu pertama, akan semakin banyak pesaing yang bermunculan dengan strategi atau promosinya itu lebih kuat atau lebih unggul. Yang kedua, karena proses pendistribusiannya itu semakin luas, maka kan pasarnya itu juga semakin luas. Maka secara tidak langsung atau tidak menuntut kemungkinan itu peminatnya semakin banyak atau pembelinya semakin banyak yang dapat mengakibatkan pendapatan perusahaan ini tuh meningkat sehingga pajak yang ditanggung oleh perusahaan ini meningkat atau dengan singkatnya itu pajak yang ditanggung oleh PT Indofood ini akan menjadi lebih banyak gitu. Jadi pajaknya akan meningkat juga. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai penggunaan sistem informasi manajemen pada PT Indofood. Telah dijelaskan bahwa PT ini menggunakan sistem informasi manajemen ERP atau Enterprise Resource Planning. Nah, dalam suatu sistem informasi manajemen ini pastinya terdapat bagian atau susunan di dalamnya. Bisa dilihat di atas ini adalah suatu piramida atau susunan yang menyusun sistem informasi manajemen.
terdapat 4 susunan atau 4 level. Yang pertama adalah EIS atau Executive Information System. Yang kedua adalah Decision Support System. Yang ketiga adalah Management Information System. Dan yang keempat adalah Transaction Processing System. Yang pertama adalah top level atau manajemen teratas dalam PT Indofood ini. Siapa sih manajemen teratasnya? Manajemen teratasnya itu dipimpin oleh direktur utama. Kemudian adalah Decision Support System, yaitu yang menyupport atau yang membantu direktur utama. Siapa yang membantu? Yang membantu ada 2. Yang pertama adalah direksi dan yang kedua adalah dewan komisaris. Kemudian yang ketiga, manajemen information, yang memberikan informasi mengenai manajemen perusahaan tersebut seperti sekretaris perusahaan, yang melakukan pencatatan perusahaan itu atau bendahara itu, serta dan sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu yang melakukan processing sistemnya, yang melakukan seperti melakukan produksi, melakukan kontrol, atau melakukan distribusi, itu adalah level terbawahnya. Begitu adalah penjelasan penggunaan sistem informasi manajemen yang digunakan PT Indofood ini. Jadi penggunaan sistem informasi manajemen itu terbagi dari 4 step ini. Di dalamnya itu terdapat 4 susunan atau terdapat susunan yang terdiri dari 4 level ini. Perkenalkan, nama saya Salsabila Azara, NBI 12219000101. Di sini saya menjelaskan topik tentang proses pembangunan, pengembangan, dan maintenance sistem informasi manajemen pada PT Indofood. Lalu, implementasi sistem informasi pada PT Indofood. Lalu, penerapan ERP pada PT Indofood. Lalu, ilustrasi dan gambaran dari produk PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Proses pembangunan, pengembangan, dan maintenance sistem informasi manajemen PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Proses pembangunan dan pengembangan sistem informasi manajemen PT Indofood banyak dilakukan karena pada era globalisasi banyak pasar persaingan luar negeri. Di samping beberapa variasi antara lain snack, kecap, bumbu penyedap, makanan bayi, dan soft drink, sehingga PT Indofood membuat Enterprise Resource Planning atau ERP yang merupakan faktor penting dalam kesuksesan perusahaan. ERP atau Enterprise Resource Planning adalah sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi maupun distribusi di perusahaan bersangkutan. Setelah perkembangan sistem informasi manajemen pada ERP, muncul suatu perbedaan varian dari mie instan harus berisi bumbu yang tepat yang diproduksi oleh Food Ingredient Division atau FID. Setiap divisi harus menyesuaikan rencana produk mereka sehingga akan selalu tersedia segala jenis bumbu yang dibutuhkan oleh berbagai varian dari mie instan. Hanya aplikasi ERP yang dapat melakukan hal itu dapat diatur dan dijadwalkan dengan sebaik mungkin. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, maka untuk memperoleh informasi yang cepat dan tepat diperlukan sistem komputerisasi yang tepat sebagai alat pendukung suatu rancangan sistem informasi manajemen untuk preventive maintenance tersebut. Pada tugas akhir ini dirancang suatu model sistem informasi manajemen untuk preventive maintenance dengan sistem komputerisasi. Rancangan sistem ini diharapkan menjadi suatu model yang bermanfaat sebagai pengganti sistem manual yang digunakan di PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Implementasi sistem informasi PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Implementasi ERP yang dilakukan PT Indofood yaitu 1. Finansial. Seperti contoh, Financial Accounting atau FI menyediakan pengukuran secara kontinu terhadap profitabilitas dan kinerja keuangan perusahaan berdasarkan transaksi internal maupun eksternal. 2. Ada logistik. Contohnya Logistic Execution atau LE. Pengaturan logistik dari purchasing hingga distribusi. Dari purchase requisition
good receipt hingga delivery dengan informasi yang terintegrasi dengan modul-modul lainnya. 3. Yaitu human resource. Secara umum membantu dalam memudahkan melaksanakan manajemen yang efektif terhadap salary, benefit, dan biaya yang berkaitan dengan SDM perusahaan, melindungi data personalia dari pihak luar, serta membangun sistem rekrutmen dan pembangunan SDM yang efisien melalui manajemen karir. Penerapan ERP pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Penerapan ERP ini sangat berpengaruh secara signifikan terhadap PT Indofood. Beberapa perubahan tersebut berupa manfaat yang signifikan di luar features dan fungsi yang dijabarkan adalah 1. Meningkatkan drastisnya ketepatan antara supply dan demand konsumen pada tiap era distribusi. 2. Distribusi informasi yang terintegrasi sehingga mempercepat alur informasi sekaligus memberikan data akurat yang dibutuhkan untuk tiap jenjang pengambilan keputusan di tiap lini divisi. 3. Meningkatkan efisiensi biaya. 4. Mengurangi biaya administrasi melalui efektivitas metode manajemen, pengarsipan, dan distribusi data terpadu. Ilustrasi dan gambaran dari produk PT Indofood Sukses Makmur Tbk. PT Indofood pertama kali memproduksi Supermie sebagai mie instan pertama di Indonesia. Setelah Supermie, PT Indofood memproduksi tepung terigu dan gandum, lalu memproduksi Indomie goreng. Lalu muncullah produk-produk baru seperti ciki, bumbu racik, kecap, saus, makanan bayi, sirup, hingga susu dan minuman. Seperti ilustrasi yang tertera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurjana dengan NBI 12219000070. Di sini saya akan membahas dua pokok permasalahan. Yang pertama, ilustrasi dan gambaran dari sistem informasi PT Indofood Sukses Makmur Tbk, dan yang kedua yaitu ilustrasi dari integrasi sistem informasi dalam proses produksi, proses pemasaran, dan proses rekrutmen karyawan pada PT Indofood. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ilustrasi dan gambaran dari sistem informasi PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Jadi, PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini menggunakan sistem informasi ERP atau Enterprise Resource Planning dalam berkomunikasi mulai dari top level manajemen hingga bagian kasir. Dengan adanya sistem informasi ini, tidak hanya membuat proses menjadi lebih otomatis, tetapi juga menciptakan tingkat akurasi yang tinggi, kecepatan dalam pelayanan, dan menjadi pelengkap dalam kegiatan bisnis perusahaan. Ketika memilih platform dari sistem ERP, Indofood melihat 3 buah kriteria, antara lain reliability, scalability, dan kemudahan manajemen. Dengan melihat kriteria itu, terpilihlah IBM Series sebagai platform hardware yang digunakan. E-Series memiliki keamanan, skalabilitas, dan efisiensi biaya dalam mendukung SAP, dan membantu perusahaan Indofood memaksimalisasi nilai dari solusi SAP. Data SAP tersimpan dan diatur oleh IBM BD2 Database Management. E-Series telah berjalan dengan sangat baik, ditambah lagi PT Indofood memiliki kemampuan dasar dari OS 400, oleh karena itu merupakan pilihan logis jika PT Indofood tetap mempertahankan teknologi dari IBM ini. E-Series memberikan virtually trouble-free operation dan memberikan apapun yang dibutuhkan oleh PT Indofood sesuai dengan kriteria yang dicari, yaitu scalability, reliability, dan maintainability. Selanjutnya, untuk topik pembahasan yang kedua, yaitu ilustrasi dari integrasi sistem informasi dalam proses produksi, proses pemasaran, dan proses rekrutmen karyawan pada PT Indofood. Untuk yang pertama, saya akan menerangkan tahap produksi. Dalam beberapa dekade ini, PT Indofood Sukses Makmur Tbk telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan total food solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan. Kini, Indofood dikenal sebagai perusahaan yang mapan dan terkemuka di setiap kategori bisnisnya, di mana dapat diketahui bahwa pengendalian mutu pada proses pembuatan makanan dan minuman memerlukan penanganan yang sangat kompleks agar dihasilkan produk akhir makanan dan minuman yang berkualitas baik.
PT Indofood Sukses Makmur Tbk selalu menerapkan sistem keamanan pangan sehingga produk yang dihasilkan memberikan kepuasan bagi konsumen dan juga memberikan jaminan keamanan pangan. Produk akhir demikianlah yang akan dipasarkan ke konsumen. Dalam tahap ini, sistem informasi ERP sangat berguna untuk digunakan dalam pengimplementasian tahap produksi, sehingga produk atau inventory tidak ada yang kurang ataupun sudah usang karena kadaluarsa. Selanjutnya yang kedua yaitu proses pemasaran. Pada tahap pemasaran ini, sistem informasi ERP sangat dibutuhkan dalam menunjang kelancaran kegiatan proses pemasaran perusahaan. Bahkan pada proses inilah yang paling harus diperhatikan, karena ketertarikan konsumen pada suatu produk juga sangat dipengaruhi oleh cara pemasaran produk itu sendiri. Berikut ini gambaran dari integrasi sistem informasi dalam proses pemasaran di salah satu produk PT Indofood, yakni mie instan. Yang pertama, promosi yang sangat gencar. Mengingat jauh sebelum mie sedap di launching, perusahaan telah memasang iklan di berbagai media dengan iklan yang sangat gencar, namun tanpa menyebutkan identitas produk tersebut. Hasil dari iklan tersebut adalah seluruh konsumen di Indonesia menunggu hadirnya produk dan akan tersugesti untuk mencoba produk baru tersebut. Kemudian yang kedua yaitu strategi yang ditempuh mie sedap pada saat launching adalah bermain di harga pasaran ekonomis, namun bumbu mie yang diberikan kelas premium. Kemudian yang ketiga yaitu strategi utama distribusi mie sedap. Mie sedap membangun jaringan distribusi yang merata dari tingkat grosir sampai tingkat motor yang menjelajahi warung-warung kecil. Mie sedap bukan hanya berhasil menjadi pemenang di dalam negeri, tetapi mereka juga sudah merambah sampai ke luar negeri. Selanjutnya yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang proses rekrutmen karyawan. Karyawan merupakan salah satu komponen yang sangat vital dalam perusahaan. Dalam merekrut karyawan, PT Indofood Sukses Makmur Tbk melakukan dua opsi. Yang pertama dilakukan secara eksternal untuk manajer atau jabatan tinggi lainnya. Keuntungan yang didapat apabila menggunakan rekrutan eksternal adalah bahwa orang yang direkrut diharapkan membawa ide dan semangat baru. Untuk yang kedua dilakukan secara internal atau rekomendasi dari pegawai-pegawai lama. Opsi ini biasanya digunakan untuk lini staf ke bawah. Seleksi PT Indofood Sukses Makmur Tbk meliputi tes akademik, interview HRD, dan interview user. Penempatan tenaga kerja perusahaan tersebut disesuaikan dengan kemampuan dari hasil tes serta wawancara yang dilakukan perusahaan. Perusahaan dapat memperluas sumber perekrutan pegawai dengan mencari pegawai dari universitas dan sekolah kejuruan guna memenuhi kebutuhan pegawai yang memiliki keahlian khusus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata, dan untuk kalian yang ingin bertanya tentang materi yang telah kita presentasikan, kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Terima kasih.